Waktu itu pertama kali di Bukares belum ada sama sekali spa di Bukares. Mungkin ada negara lain kayak Thailand kayak gitu ya, tapi nggak terlalu kedengaran gitu. Ada tantangan lain. Sebenarnya saya jarang cerita tentang ini. Ini yang paling menyakitkan pertanyaannya. Oke, nama saya Dewi. Saya dari Bali, Indonesia. Welcome to my studio, small studio, di mana saya kerja massage dan mengajar yoga dan nari di Bukares, Romania. Oke, pertama kali saya memutuskan untuk datang ke Romania itu karena saya kenal dengan orang Romania itu mantan pacar saya, Lucian. Kita bertemu di kampus ISI Denpasar tahun 2006. Kemudian setelah setahun ya istilahnya berteman, kemudian dia bilang, ayo ke Romania, coba di sini cari kerja katanya. Itu akhirnya kita ketemu dokter yang mau buka usaha spa, namanya Bali Spa waktu itu. Kemudian dari sana diuruslah semuanya, visa kerja, diurus tiket, semuanya diurus dengan legal. Akhirnya saya bisa sampai di Romania dan memulai karir menjadi massage terapis. Tadinya pertamanya itu cuman ingin mencari pengalaman di luar Indonesia, pengen tahu gimana sih kehidupan orang di luar negeri, gimana sih suasananya, gimana rumah orang di sana, gimana makanannya, gimana. Cuman penasaran aja pertamanya. Oke, kita coba tinggal satu kontrak itu 2 tahun pertamanya. Jadi saya coba maksimum saya kerja di sana mungkin 2 atau 5 tahun. Setelah itu kita lihat apa kembali ke Indonesia, cari kerja di Indonesia atau kuliah lagi atau gimana, karena waktu itu masih umur 24 tahun. Terus akhirnya kesininya kok rasanya betah di sini gitu. Kan dari sisi keuangan juga, dari gaji juga lebih besar daripada di Indonesia. Terus ada asuransi kesehatan, ada pokoknya level kehidupannya sedikit lebih bagus daripada Indonesia. Saya bukan bilang Indonesia jelek, tapi di sini semuanya lebih teratur, lebih terjamin gitu. Akhirnya ya saya pikir, udahlah kalau misalnya pendapatannya lebih bagus, kenapa enggak kita mencoba berkarir di sini selain jadi massage terapis. Tadinya cuma batu loncatan aja. Udahlah, belum ketemu kerja yang benar-benar saya suka tadinya. Pertamanya itu belum suka sekali sama kerjaan massage terapis gitu. Cuma ingin mencoba gitu, biar dapat pekerjaan di sini gitu. Akhirnya lama-kelamaan ternyata pendapatannya lebih menjanjikan, lebih suka gitu, ketemu banyak klien, sharing cerita gitu. Terus karena akhirnya suka ya, saya juga nggak bisa melepaskan karena saya dulunya backgroundnya jadi penari. Saya mengajar nari juga dan mencari lagi apa yang saya suka. Ternyata saya suka yoga, saya belajar yoga juga. Jadi semuanya jadi satu paket antara massage, tari, dan yoga saya lakonin semuanya di sini gitu. Waktu itu pertama kali di Bukares belum ada sama sekali spa di Bukares. Mungkin ada mungkin ada negara lain kayak Thailand kayak gitu ya, tapi nggak terlalu kedengaran gitu. Terus memang waktu itu satu-satunya spa yang saya tahu dan saya memang belum kenal sama Bukares waktu itu kayak apa. Satu-satunya spa yang ada itu Bali Spa pertama kali. Akhirnya pengenalannya ya gitu, orang mulai datang ke massage dan mereka nggak tahu apa sih massage Balinese gitu. Mereka pikir oh ini something looks gitu kan, jadi cuma untuk orang kaya aja gitu. Padahal enggak, itu massage itu suatu kebutuhan setelah makanan, terus ada kesehatan kan. Di sini massage itu berperan sebagai pencegahan penyakit. Kalau
kalau imun kamu nggak kuat, kalau peredaran darah kamu nggak bagus, di situ penyakit bisa gampang masuk. Jadi istilahnya masas itu seperti kebutuhan. Kalau kita orang Indonesia sakit kepala sedikit aja, bisa nggak pijetin dikit gitu, atau masuk angin ayo dikerokin dikit gitu. Orang di sini belum biasa kayak gitu. Jadi perlu pengertian buat mereka, dikasih tahu masas itu bukan suatu yang lux dan nggak harus mahal gitu. Jadi ya lama-lama mereka ngerti akhirnya ya. Kalau mereka sakit sedikit aja, minta tolong dong dimasas, make me book. Sekali seminggu biasanya klien saya punya schedule sendiri-sendiri. Biasanya mereka datang setiap hari Sabtu atau Senin. Jadi mereka udah punya schedule sendiri-sendiri. Sekali seminggu saya harus datang untuk masas kayak gitu. Ada tantangan lain. Sebenarnya saya jarang cerita tentang ini. Memang pertamanya masas memang bukan suatu kebutuhan buat mereka. Mereka pikir suatu yang lux. Yang kedua, yang paling sering itu klien yang nakal, misalnya laki-laki ya. Mereka nelpon tanya, masas apa sih Balinese gitu? Masas apa itu? Apa erotik masas atau apa gitu kan? Saya bilang, oh enggak, masas Balinese itu masas terapeutik. Jadi selain relaksasi, kamu juga bisa mendapatkan untuk mencegah penyakit, untuk ngilangin stres, bisa tidur lebih nyenyak, peredaran darah juga lancar. Nggak ada plus-plusnya di sini. Kalau mau hal yang lain, masih banyak untuk orang layanan seperti itu kita nggak menyediakan, saya bilang gitu. Jadi itu suatu tantangan yang juga berat buat kita perempuan Bali, terapis Balinese yang kerja di Bukares ya. Sampai sekarang nggak begitu? Ya. Kejadian masih kayak terus-terusan? Kebanyakan laki-laki ya, kebanyakan mengharapkan suatu yang lebih. Tapi ya kita jelasin baik-baik bahwa kita tidak melayani hal seperti itu, bisa cari tempat lain juga banyak. Ya. Kebanyakan setelah mereka datang, setelah mereka mencoba masas Balinese tuh, mereka tahu, oh ternyata beda ya gitu. Saya coba masas dengan orang Romania atau orang Eropa, beda banget, masas kamu tuh beda banget katanya. Benar-benar terapeutik dan mereka merasakan setelah regular datang ke masas setiap sekali seminggu atau misalnya sekali dalam 2 minggu itu benar-benar terasa. Karena mereka kerja yang 8 jam di komputer atau 9 jam, 10 jam bahkan sampai dari pagi sampai malam kerjaannya cuma di komputer aja. Itu dari saraf tangan sampai ke punggung kan, kepala itu benar-benar nyambung. Mungkin nggak terasa, dan postur tubuh kalau nggak kombinasi hidup ini, nggak kombinasi antara sport, massage, makanan sehat, dah bilang kayak gitu, lama kelamaan akan jadi racun di dalam tubuh. Jadi benar-benar harus dijaga antara lifestyle ya, lifestyle hidup kita itu harus seimbang antara makanan, pola makan, antara sport untuk kebugaran tuh kita harus melakukan sport. Ketiga itu massage harus dikombinasi, itu benar-benar penting untuk menjaga postur tubuh biar tegak terus ya, untuk menjaga sirkulasi biar kalau kita nggak kombinasikan ini mungkin sekarang nggak terasa karena masih muda. Kelamaan itu coba lihat kebanyakan orang Romania itu postur tubuhnya semakin tua semakin membungkuk ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin karena kita sering bekerja fisik, jadi mungkin lebih sedikit kelihatan itu ya. Masih banyak lah orang-orang yang seumuran 60 masih tegak badannya ya. Kalau di sini udah 60 udah mulai ya melengkung ininya, tulang punggungnya. Tambah naik ya. Sekarang setelah 13 tahun di Romania itu semakin banyak spa dibuka gitu. Dari yang studio kecil, dari yang cuma di apartemen, ada juga yang modalnya besar bisa buka yang kayak lux spa kayak gitu ya. Tempatnya bagus, terus terapisnya juga banyak. Itu sudah mulai sekarang, dan tenaga kerja dari Indonesia khususnya dari Bali, nggak juga Bali aja sih, Jawa juga ada terapis dari Jawa. Walaupun mereka dari Jawa tapi belajarnya kursus masasnya di Bali gitu. Jadi sudah banyak terapis-terapis, mungkin lebih daripada enggak banyak sekali, mungkin ya sekitar 50 orang udah ada di Bukares ya.
kira-kira. Kalau keep going-nya itu ingin membantu orang sih, sosial lebih banyak ya. Saya nggak nge-charge massage mahal kayak tempat yang lux. Jadi setengahnya saya bekerja untuk menopang kehidupan. Yang satu sisi saya ingin membantu orang, mengenalkan tradisi Indonesia khususnya massage, memberitahukan kepada orang betapa pentingnya massage itu untuk mencegah penyakit dalam tubuh, mencari teman istilahnya. Terus ya salah satu budaya Indonesia yang harus kita bangga, supaya orang lebih kenal ke massage Balinese Indonesia, culture yang kita perlu banggakan sebagai orang Indonesia. Ya. Ini yang paling menyakitkan pertanyaannya. Ya, tahun 2019 terakhir saya pulang. Setelah itu pandemi datang, corona jadi nggak bisa pulang. Selalu pingin book tiket tapi cancel lagi, book tiket cancel lagi. Jadi ya yang paling dirindukan itu keluarga, rumah, ya makanan. Itu aja sih, nggak terlalu ini. Pokoknya keluarga yang paling penting karena kita jauh ya. Yang nggak cukup cuman WhatsApp, video call, tapi rasanya ingin meluk keluarga kayak gitu ya, lebih dekat ya. Kalau di Bali identik sama upacara, sama kumpul sama keluarga. Setiap bulan purnama itu ada upacara, jadi kumpul sama keluarga, sembahyang di pura. Itu yang paling susah ya, kumpul sama keluarga itu yang paling dirindukan ya. Kita setiap rumah kita punya kayak altar kecil kayak gitu, tempat untuk sembahyang. Di sini juga ada, di rumah juga ada. Setiap kita biasanya masuk ke rumah itu ada kayak altar kecil, kita taruh kayak patung Ganesha atau Siwanataraj. Itu kita sembahyang di sana. Tetaplah kita, walaupun kita jauh, tapi pikiran kita masih, kita imajinasi kita ada di pura di Bali sembahyang. Minimal lah 2 kali dalam sehari kita sembahyang. Sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita tidur, kita selalu sembahyang ya. Banyak berubah. setelah lama di Bukares, antara pola pikir, kehidupan kita, karena cuaca juga beda, banyak sekali berubah. Dulu saya nggak menyangka sejauh ini ya. Tadinya cuma pingin tinggal 2 tahun, mungkin 5 tahun maksimum. Sekarang udah lewat hampir 13 tahun. Jadi karena cuaca di sini kita beda cara berpakaian. Kalau misalnya musim dingin pakai pakaian berlapis-lapis ya, harus selalu pakai stocking biar kaki nggak kedinginan. Kalau orang di sini pikir dingin, masuk angin itu datangnya dari kaki. Kalau kita di rumah nggak pakai kaos kaki atau sandal, dari sana masuknya dingin, jadi kita bisa kena flu kayak gitu. Apalagi keluar, jadi harus pakai stocking, harus pakai sepatu yang benar-benar hangat, pakai baju kayak 3 lapis sampai akhirnya kita pakai jaket, pakai shawl, pakai topi. Kalau di Indonesia ya dingin tapi nggak segitunya kan. Lain dinginnya aja, sini tuh dingin tuh masuk ke tulang. Jadi benar-benar harus hati-hati, apalagi perempuan. Perempuan tuh benar-benar harus yang pakai kaos kaki, pakai stocking karena beda. Karena penyakitnya itu bisa ke kaki, bisa ke saluran kencing. Jadi ya harus dijaga selalu pakai kaos kaki dan stocking. Terus makanan juga berpengaruh kan. Kalau di sini jarang makan nasi pagi-pagi karena suami orang Romania. Jadi udah nggak sering bikin nasi, nanak nasi kayak di Indonesia bisa 3 kali dalam sehari bikin nasi. Kalau di sini ya terpaksa apa adanya, pagi makan roti atau pakai ham, pakai butter kayak gitu. Dulunya baru pertama kali datang di sini nggak kepikiran bakalan makan terus kayak roti terus kan. Jadi kayaknya nggak ada tenaga gitu kan. Tapi ya sekali-sekali dalam seminggu masih masak nasi gitu buat anak-anak gitu. Jadi pola makan udah beda. Biasanya kita di Indonesia makan nasi goreng pagi, makan nasi kuning paginya, habis itu ada pisang goreng kan, minum teh anget kayak gitu. Di sini udah nggak lagi kayak gitu. Ada roti selalu ada di rumah. Terus apa lagi ya? Pola pikir apa ya? Yang bikin beda di sini tuh cara
cara orang menyampaikan pendapat atau menyampaikan isi hati. Kalau kita di Indonesia kadang malu menyampaikan rasa kesel, rasa komplain sama orang atau marah kayak gitu. Kalau di sini face to face, to the point, dia bilang kenapa, marahnya kenapa, harus dibilang di depan gitu, nggak disimpan-simpan. Walaupun masih susah buat saya karena karakter kita orang Indonesia masih memendam kan, memendam perasaan kayak gitu. Tapi ya lama-lama mencoba untuk nggak harus total kayak orang Romania, tapi setidaknya ada sisi baiknya biar kita nggak mendem perasaan kan, juga nggak bagus kayak gitu. Susah banget. Tadinya baru datang ke Romania pas 2 hari, 3 hari, seminggu saya di sini, saya ngeliat orang bicaranya agak keras kan, karena mereka punya volume keras, terus cara aksen bicaranya juga nggak lembut gitu, aksennya itu yang kayak gitu tuh bener-bener kelihatan gitu, mirip-mirip kayak orang Bali, kayak orang Batak juga, jadi keras gitu. Pertama kali saya lihat bapak mertua saya bicara itu kayaknya nih orang marah terus kan. Saya tanya suami saya, itu bapakmu marah kenapa? Saya bilang gitu. Enggak marah, dia cuma aksennya agak keras kalau ngomong gitu. Tapi saya nggak percaya, gitu. Saya pikir dia marah itu. Jadi saya agak takut kalau bicara sama bapak mertua. Tapi lama-lama karena sudah akhirnya bisa bicara bahasa Romania, akhirnya mengerti bahwa memang dia nggak bermaksud begitu ya. Tipsnya siap-siap aja jauh dari keluarga, itu yang pertama. Rindu sama keluarga, rindu sama tanah air. Kemudian kalau misalnya pingin bekerja di Romania, itu pastikan kontrak kerjanya isinya apa. Jangan dulu tanda tangan sebelum tahu isinya clear apa. Karena kalau dia berbahasa Romania tentunya nggak ngerti. Kalau dia berbahasa Inggris, cari tahu lagi apa artinya itu di Google. Kedua, pastikan bosnya orangnya baik gitu. Jangan punya pengalaman kayak memperlakukan pekerja. Misalnya di sini kan legalnya orang bekerja 5 hari dalam seminggu, 8 jam per hari itu. Kalaupun 9 jam, 8 jam bekerja, yang 9 jam itu istirahat makan. Jadi itu dipastikan. Terus ada namanya 20 hari libur vacation dalam setahun itu juga dipastikan ya. Hati-hati sebelum terima kontrak, cari tahu siapa bosnya, cari human rights seperti pekerja itu kayak apa. Jangan mau dipekerjakan lebih dari legal kayak gimana gitu. Apalagi ya? Ya siap-siap nggak makan nasi. Siap-siap nggak makan nasi. Tapi sekarang udah bagus kok di Romania. Udah ada Chinese food, bisa ada noodles, ada mihun goreng mirip dengan Indonesia. Ada ayam goreng kayak ayam goreng yang ditepung, udah bisa ketemu di Romania. Terus ada juga tempe, sekarang sudah masuk pasar Romania, walaupun sedikit atau jarang, tapi masih bisa ketemu. Ada apa lagi ya? Mie, paket mie instan juga udah ada dari Indonesia. Terasi juga ada, sambal kayak gitu udah 13 tahun yang lalu nggak ketemu apa-apa di sini. Jadi bayangin bagaimana dengan yang 20 tahun yang lalu dengan senior orang Indonesia yang tinggal di Romania itu nggak ketemu apa-apa. Jadi sekarang sudah mulai lebih gampang dicari bahan makanan. Jadi sudah lebih gampang lah hidup di Romania. Cuman itu musimnya yang ada musim dingin, benar-benar dingin, dan musim panasnya sebentar sekali dapat menikmati matahari ya. Itu kesulitannya di sini. Ya. Om Swastiastu, Tiang Dewi saking Bali, Tiang tinggal di Romania, salam dari Romania, ngiring sareng sami jaga kesehatan. Suksema. Hello, my name is Dewi. I'm from Bali. Now I work in Bucharest, Romania. I wait for you for massage in Jepun, Bali, and enjoy our massage, traditional massage from Bali, to keep you healthy, happy, and joyful. Thank you.